Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kajian kita siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai gitu kan, beberapa saat lagi mungkin saya akan bacakan beberapa aturan ya. Dari grup kajian Salihah bersamamu ini, yaitu yang pertama, buat teman-teman yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, sangat diperbolehkan untuk menyalakan kamera supaya kita juga bisa melihat kayak itu. Kemudian untuk audionya dimohon untuk di unmute gitu kan. Dan juga nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya lewat kolom chat atau nanti boleh bertanya secara langsung. Itu ini karena sudah waktunya, jadi kita mulai saja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmat iman hingga hari ini, nikmat sehat, bahkan kita masih bisa merasakan majelis ilmu gitu kan. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga nantinya kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Amanah. Saya akan membersamai teman-teman untuk belajar bersama siang hari ini sesuai dengan tema kajian kita, yaitu dilema saat berproses menjadi lebih baik. Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh pemateri kita, dan insya Allah juga materinya akan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, agar acara kita berkah dari awal sampai akhir, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau menyapa Mbak Tika Faiza. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini acaranya sudah boleh mulai? Iya, silakan. Oke, berhubung Mbak Tika juga udah ada, jadi kita bisa mulai kegiatan kajian kita siang hari ini. Tapi saya akan membacakan CV beliau dulu. Nah, beliau adalah Mbak Tika Faiza, SPSI, lahir tanggal 4 Agustus 1993. Aktivitas beliau saat ini adalah sedang menempuh studi Mapro Klinis UGM, sebagai Dewan Pembina Quranik Psikologi juga, kemudian sebagai tim diklat dan syiar Rumah Al-Quran Inspirasi Jogja. Selain itu, beliau juga seorang ibu, sehingga kesibukan beliau juga memang bayi katanya. Nah, untuk itu kita langsung mulai saja ya Mbak Tika ya. Iya, silakan. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai kajian kita siang hari ini yang akan dibersamai oleh Mbak Tika dengan judul tema kita yaitu dilema saat berproses menjadi lebih baik. Kepada Mbak Tika, waktu dipersilahkan. Oh ya, tentu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyyati mubarakah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala waladah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa mani taba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Karena waktu kita tidak panjang, sepertinya mungkin akan lebih menarik kalau banyak diskusi begitu ya. Kalau materinya insya Allah bisa kita persingkat gitu. Kalau materi jenis ini gitu ya, manajemen dilema tuh biasanya lebih seru kalau interaktif. Jadi insya Allah nanti materinya tidak akan panjang, kita banyakin diskusinya. Nanti kalau sekiranya suara saya menghilang, mungkin boleh diinfokan begitu. Atau nanti kalau ada suara agak bising, semoga tidak mengganggu kehusyukan karena di sebelah rumah kami sedang ada renovasi pembangunan masjid. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, boleh dituliskan di chat gitu ya. Sebenarnya pakai Mentimeter, tapi ini sepertinya situasinya belum memungkinkan gitu ya. Ini dedeknya lagi minta digendong, jadi saya sambil gendong dedek gitu. Silahkan teman-teman tuliskan aja gitu ya sebagai pengganti Mentimeter. Tuliskan di chat kalau teman-teman mendengar kata manajemen dilema saat seseorang akan berubah menjadi lebih baik. Apa sih yang pertama kali dipikirkan begitu? Boleh ditulis di room chat. Silahkan. Tidak ada yang mau menulis? Banyak masalah yang datang menghampiri. Oke, ada lagi? Kurang dukungan dari sekitar. Oke, baik Mbak Mardiana. Ada lagi yang lain? Silahkan boleh bergabung teman-teman sekalian. Lingkungan yang tidak sesuai visi. Kita tunggu satu lagi ya. Silahkan, ada lagi? Sudah? Dua aja, yang lain? Ada 19 orang di sini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Oke, nanti kalau ada yang mau punya pendapat, boleh disusulkan ya. Baik, kurang lebih kalau melihat dari judul dan ter yang disampaikan oleh teman-teman panitia, gitu ya, kurang lebih tema kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimana memanajemen gitu ya, dilema atau segala kebingungan atau segala problematika yang muncul ketika seseorang itu akan berproses menjadi lebih baik. Ada satu kisah gitu ya yang datang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang amat sangat tampan, amat sangat kaya, amat sangat mahal baju-bajunya gitu ya. Bahkan ketika beliau memakai wewangian, wewangiannya masih tertinggal padahal orangnya sudah pergi gitu ya. Dan beliau menggunakan aksesoris itu dari, kalau bahasa kita hari ini, dari merek-merek yang brandnya itu terkenal begitu ya. Nah, beliau namanya adalah Mus'ab bin Umair gitu ya. Salah satu sahabat Rasulullah yang masuk ke Islam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam gitu ya. Apa yang terjadi ketika itu gitu ya, teman-teman bisa bayangkan ya, setting masyarakat yang saat itu seluruhnya gitu ya, tidak seluruhnya ya, sebagian besar menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Teman-teman bisa bayangkan di sana orang menyembelih hewan diperuntukkan oleh tuhan-tuhan mereka gitu ya, dari patung yang dibuat dari batu, ada juga patung yang dibuat dari
adonan roti gitu ya, dan seterusnya. Lalu diutuslah seorang Rasul gitu ya untuk mengembalikan mereka kepada ajaran yang Hanif gitu ya. Dan Rasul ini adalah keturunan dari Ismail alaihi salam, satu-satunya keturunan Ismail yang menjadi seorang nabi dan rasul gitu ya. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran untuk menyembah kepada Tuhan yang esa. Ada sisi-sisi tauhid yang ditegakkan di sana yang sangat berbeda dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Karena memang salah satu kaidah diutusnya Rasul adalah eh, melawan arus dari masyarakat yang ada. Melawan arus dalam pengertian ketika sudah terjadi banyak sekali kemaksiatan, terutama kemaksiatan itu berbentuk kemusyrikan, gitu ya, maka seorang nabi akan diutus untuk membawa masyarakat itu melewati jalur yang tidak seperti biasanya mereka lewati. Ya. Kalau kita menyebutnya dengan bahasa yang mudah, melawan arus. Gitu. Jadi kalau masyarakatnya biasanya nyembah berhala, nah ini nabi diutus untuk mengembalikan tauhid, akidah orang-orang di sekitar situ, gitu ya, untuk kembali menyembah Allah, gitu ya. Kemusyrikan pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh gitu ya, Adam, Idris, Nuh. Di zamannya Nabi Idris itu banyak sekali orang soleh gitu ya, seperti yang disebut di surat Nuh gitu ya. Ada Yagus gitu ya, ada Suwa'a, ada Nasro gitu ya. Di surat Nuh halaman kedua di bagian tengah agak ke bawah itu teman-teman bisa lihat di sana ada beberapa nama orang soleh di zamannya Nabi Idris yang kesolehan itu akhirnya meninggalkan jejak di hati orang-orang zaman itu gitu ya. Cuman disikapi dengan cara yang kurang tepat, akhirnya kesolehan itu berubah menjadi penghambaan terhadap berhala. Orang-orang soleh itu dibikin patung karena sudah meninggal gitu ya, dibikin patungnya dan patung itu akhirnya disembah. Dan itu menghasilkan kemusyrikan yang luar biasa gitu. Nah, di sanalah diutus Nabi Nuh untuk membawa arus kemusyrikan itu kembali kepada tauhid. Begitupun dengan Rasulullah gitu ya. Ketika orang-orang itu menyembah berhala gitu ya, lalu terjadi pembunuhan anak-anak perempuan karena dianggap sebagai suatu aib gitu ya. Lalu diutuslah Rasulullah membawa arus itu gitu ya, yang membawa yang arahnya kepada kemaksiatan dikembalikan kepada tauhid, dan itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya, karena tugas Nabi dan Rasul itu tugas dakwah paling berat gitu. Nah, ketika itu teman-teman bisa bayangkan gitu ya, beliau berdakwah kepada orang-orang Quraisy yang waktu itu sebagian besar yang menyembah berhala. Di sana ada satu tokoh yang masih sangat muda gitu ya, namanya Mus'ab bin Umair yang sangat ganteng, keluarga konglomerat gitu ya, dan seterusnya begitu. Ketika beliau mendengar seruan dakwah Rasul, beliau datang gitu ya ke rumah Al-Alqam bin Abil Arqam lalu memeluk Islam. Bisa dibayangkan ya, setting keluarga konglomerat, lalu ibu sama ayahnya ini kuat banget memegang agama yang menyembah berhala gitu ya, tiba-tiba salah satu anggota keluarganya gitu ya, bahkan anak yang sangat tampan bernama Mus'ab ini pindah agama menjadi seorang muslim. Gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ibunya murka besar. Ya, ibunya murka besar. Bahkan Mus'ab ketika diketahui keislamannya gitu ya, akhirnya disiksa oleh ibunya sendiri. Dikurung di dalam rumah gitu ya, tidak diperbolehkan untuk keluar gitu ya. Dan itu tidak membuat Mus'ab merasa gentar gitu ya. Ya udahlah, aku tak kembali ke agamaku yang dulu. Ternyata tidak. Bahkan ketika dikurung itu tidak membuat beliau mempan untuk kembali ke agama penyembahan terhadap berhala gitu ya, sang ibu ini melakukan aksi berikutnya, mogok makan sampai sakit dengan harapan Mus'ab akan iba terhadap ibunya yang mogok makan. Tapi ternyata juga tidak membuat Mus'ab gentar gitu ya untuk pindah ke agama yang lama. Gitu. Hingga akhirnya terakhir Mus'ab diusir dan tidak diakui sebagai anggota keluarga itu lagi gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah beliau menanggung resiko secara material keduniawian gitu ya. Resikonya apa? Yang sebelumnya beliau mendapatkan segala fasilitas. Yang sebelumnya beliau mendapat fasilitas berupa baju mahal, gitu ya, uang yang sangat banyak, dan segala atributnya, gitu ya, itu semua dilepas, gitu ya, dan tidak diberikan lagi oleh ibunya karena Mus'ab diusir. Akhirnya Mus'ab yang dulu wangi, gitu ya, tampan dengan segala baju yang mahal, gitu ya, menjadi Mus'ab yang bajunya lusuh dan seterusnya. Tapi itu tidak membuat Mus'ab merasa lebih hina dibandingin ketika dia masih memeluk agama yang lama. Kenapa begitu? Ada satu pelajaran berharga teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Bicara tentang manajemen dilema, yang pertama kali perlu dikokohkan adalah manajemen hati dulu. Gitu ya, manajemen hati yang senternya adalah tauhid. Nah, kenapa Mus'ab ini tidak merasa menjadi hina gitu ya setelah menanggalkan atribut duniawinya?
tidak menggunakan baju mahal lagi, tidak beratribut orang kaya lagi, bahkan cenderung baju beliau lusuh. Sampai ketika beliau mengikuti peperangan bersama Rasul di perang Uhud, Mus'ab ini menemui syahidnya. Dan ketika beliau sampai kepada kesyahidan, apa yang terjadi gitu ya, sebagaimana kita tahu, beliau tidak memiliki harta rampasan perang, beliau juga tidak memiliki kekayaan, hanya punya satu lembar kain gitu ya, yang kain itu sangat kecil. Kalau digunakan untuk menutup jenazahnya beliau di bagian kaki, kepalanya kelihatan. Kalau ditarik ke atas, nutupin kepala, kakinya kelihatan. Gitu ya. Jadi, saking Mus'ab ini meninggal dalam keadaan benar-benar tidak punya harta duniawi, tapi itu tidak membuat beliau menyesal untuk pindah ke agama Islam. Gitu ya. Akhirnya sama Rasul ketika itu menyampaikan kepada para sahabat gitu ya, untuk menutupi kaki Mus'ab dengan tanaman izkir namanya gitu ya. Akhirnya ditutuplah kepala dengan kain, kakinya ditutupi dengan tumbuhan-tumbuhan izkir. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, kenapa Mus'ab bisa bertahan gitu ya? Karena manajemen yang dilakukan pertama kali adalah orientasi gitu ya. Manajemennya adalah mengorientasikan hati gitu ya, bahwa ketika kita berproses menjadi lebih baik, itu senternya adalah akhirat. Nah, ketika akhirat itu yang menjadi senter, kehilangan dunia itu tidak akan membuat seseorang menjadi gentar dan pindah lagi. Kalau senternya masih dunia, misalkan gitu ya, kenapa sih kita harus jadi lebih baik? Kan aku pengen punya suami yang lebih baik gitu ya. Nanti kelak kan kita sebenarnya tidak pernah tahu ya. Bagi akhwat filah sekalian yang belum menikah kan sebenarnya kita tidak pernah tahu suami kita nanti orang yang lebih baik dari kita atau jangan-jangan terbalik gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu ya. Meskipun ada ayat yang menyebutkan laki-laki yang soleh untuk akhwat yang solihah, akhwat yang solihah untuk ikhwan yang solih, itu ayatnya jelas gitu ya. Cuman dalam proses pertamanya juga kita menemukan calon suami kita, bisa jadi beliau gitu ya, misalkan Antuna sekalian adalah seorang penghafal Quran meskipun belum selesai 30 juznya gitu ya, ketemu dengan calon suami yang ternyata bahkan baca Quran pun tahsinnya belum benar gitu ya. Nah terus kita merasa kok dapat jodohnya kayak gini ya gitu ya, tapi beliau punya amal soleh lain yang kita sangat sulit untuk mengungguli. Misalkan beliau punya harta yang melimpah gitu ya, dan infaknya tuh investasi ke amal soleh berupa harta yang banyak ke rumah-rumah yatim gitu itu besar sekali gitu ya, dan kita nggak bisa mengungguli amal soleh itu. Nah bisa jadi seperti itu gitu ya, kesolehannya satu kufu tapi dalam bentuk yang lain. Maka kadang-kadang kita tidak boleh berpikir sempit gitu ya, membandingkan diri kita dengan calon suami atau mungkin dengan suami sendiri dalam titik yang sama, karena biasa jadi beliau punya kelebihan dari titik yang berbeda. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, kalau manajemen dilema ini tolak ukur pertamanya adalah menjadikan hati gitu ya, mengemudikan hati untuk berjalan dari dunia menuju akhirat, insya Allah banyak masalah yang akan terselesaikan gitu ya, karena orientasi kita akhirat. Nah itu yang salah satu yang kita pelajari dari seorang Mus'ab bin Umair gitu ya. Beliau tidak gentar dengan apapun, bahkan gitu ya, ibunya sampai mogok makan dan membujuk Mus'ab untuk kembali ke agama penyembahan terhadap berhala gitu ya. Mus'ab tetap tidak mau, bahkan seperti seolah nyawa ibunya sebagai taruhan. Selama seorang ibu atau orang tua itu bukan seorang muslim gitu ya, maka menaati dalam agama itu tidak diperkenankan gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, maka bicara tentang manajemen dilema gitu ya, singkatnya poin yang pertama adalah mari mengemudikan hati menuju orientasi akhirat gitu ya. Karena tersebab yang namanya hijrah gitu ya, yang namanya berproses menjadi lebih baik itu bukan tersebab dunia, tapi tersebab hal yang lebih abadi gitu ya, yang sifatnya adalah ukhrawi gitu ya. Di banyak ayat di Al-Qur'an disebutkan gitu ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Misalkan di surat Al-Duha gitu ya, wal akhiratu, dan akhirat itu dan hari akhir itu gitu ya, dan kehidupan berikutnya itu khairul laka, lebih baik bagimu minal ula, dari yang awal gitu ya, dari kehidupan dunia itu sendiri. Nah ini menjadi begitu penting gitu ya, dan manajemen hati gitu ya untuk dikemudikan ke akhirat itu akan menjadi indikator yang sangat menentukan seberapa kita akan menjadi manusia yang kokoh ketika ditimpa badai saat proses menjadi lebih baik gitu ya. Misalkan ada orang yang ingin ganti baju gitu ya, biasanya mungkin pakai celana atau mungkin tidak menutup aurat, terus tiba-tiba bajunya berganti yang lebih longgar gitu ya, belum pakai gamis misalkan nggak masalah, tapi udah mulai pakai baju longgar gitu ya, mulai berubah sedikit jilbabnya, dulu misalnya terawang berubah jadi tebal, dulu kecil jadi lebar gitu ya, akhirnya pakai gamis, pakai kaos kaki, terus misal orang tuanya ngerasa, loh kamu ikut aliran apa gitu ya, dan seterusnya. Kalaupun misal kita sudah belajar dan ngajinya benar gitu ya, menutup aurat itu harusnya seperti apa gitu ya, dan orientasi kita akhirat, sekalipun orang di rumah kita ini ngata-ngatain dan membuli kita gitu ya, maka kita akan tetap stay cool gitu ya, untuk tetap berpakaian demikian gitu ya, tanpa berlaku kasar. Nanti kita akan lihat di poin kedua.
Gitu ya. Poin pertamanya itu tadi ya, menghijrahkan hati menuju akhirat gitu ya, dan meninggalkan dunia. Karena sebenarnya perjalanan tazkiyatun nafs itu di situ. Bagaimana seseorang itu mencintai akhirat di atas mencintai dunianya, itu sangat berat gitu ya, dan itu butuh latihan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya gitu ya, sebenarnya ini saya mau menampilkan layar screen digital biar bisa coret-coret, tapi belum memungkinkan ya. Gak apa-apa, semoga tidak mengurangi manfaat dari forum di siang hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gitu ya, suatu hari nanti di akhir zaman, ya sekarang ini ya, akan ada masa di mana kalian dikerubungi sebagaimana seseorang, sebagaimana para umat-umat itu menghadap ke dalam piring gitu ya, dan kalian adalah yang ada di piring itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau orang makan kembulan itu ya, dikeroyok sama banyak orang gitu ya, dan kita seperti terkepung begitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah saat itu jumlah kami sangat sedikit? Kata Rasul, tidak, jumlah kalian sangat banyak gitu ya, tapi Allah telah mencabut rasa takut dari musuh kalian terhadap kalian gitu ya. Jadi musuh itu sangat berani terhadap orang Islam gitu ya, dan kecintaan terhadap dunia telah, dan kalian telah ditimpa penyakit wahan. Para sahabat bertanya gitu ya Rasul, wahan itu apa? Wahan itu artinya cinta dunia dan takut mati. Jadi begitu seseorang itu sudah jatuh cinta sama dunia, maka dia akan sangat takut kehilangan atribut-atribut keduniaan gitu ya, popularitas, harta gitu ya, kekayaan gitu ya. Dan itu akan menjadi dominasi di hatinya. Kalau sudah begini, yang namanya dilema itu akan sangat sulit untuk diselesaikan karena hatinya masih terpaut kepada dunia gitu ya, dan itu butuh berproses gitu ya. By the way, itu bisa dilatih gitu ya. Misalkan kita berhadapan dengan kota infak, coba gitu ya, dilatih uji nyali gitu ya. Sambil buka dompet, kira-kira yang mau masuk ke kota infak ini uang yang mana? Kita akan memilih uang yang mana gitu ya. Ada 2 ribuan, ada 1.000-an, ada 100 rupiah receh gitu ya. Ada 20 ribu, gitu ya, ada 50 ribu, ada 100 ribu. Kira-kira nyali kita yang mana untuk dimasukkan ke dalam kota infak? Kalau perspektif kita bahwa harta yang kita miliki itu adalah apa yang ada di dunia, yang kita masukkan adalah yang paling kecil. Tapi kalau perspektif kita akhirat, insya Allah gitu ya, kita tidak ragu untuk memasukkan harta yang nilainya besar. Gitu ya. Nah itu uji nyali gitu ya. Termasuk bagaimana seseorang itu diajarkan oleh Al-Quran untuk uji nyali ketahanan mental dalam mencintai akhirat. Subhanallah ya. Al-Quran itu lengkap untuk mengajarkan kita mental-mental mencintai akhirat, itu banyak banget tuntunannya di Al-Quran. Kadang kita aja yang nggak ngerti gitu ya. Ternyata Al-Quran mengarahkan kita memiliki mental-mental perindu surga gitu ya, bukan mental-mental pecinta dunia gitu ya. Yang dunia ini sebenarnya disifati tidak lebih baik daripada gitu ya, keledai yang mati dalam keadaan cacat. Itu ada hadisnya Rasul gitu ya. Nah, salah satu uji nyali yang diajarkan oleh Al-Quran, uji nyali ini bahasa saya ya. Karena kadang-kadang kita butuh mendekatkan hati dengan Al-Quran dengan bahasa yang bisa kita pahami gitu ya. Apa yang diajarkan Al-Quran? Ayat pertama gitu ya, di juz 4 gitu ya. Itu bukan ayat pertama di dalam surat Ali Imran ya, bukan. Tapi ini ayat yang paling awal di juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan. Albir itu adalah kebaikan yang ujungnya adalah surga. Teman-teman nanti bisa lihat ya, ayat pertama di juz 4. Lan tanalul birra, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan. Albir itu kebaikan yang ujungnya surga. Makanya kita mengenal istilah birrul walidain. Bukan khairul walidain gitu ya. Khair itu artinya kebaikan. Hasan artinya juga kebaikan. Albir artinya kebaikan. Tapi kalau kebaikan yang terprioritaskan dan ujungnya adalah surga, maka kata-kata yang dipakai adalah albir. Gitu ya. Albir ini kebaikan yang ujungnya adalah surga. Seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang ujungnya surga, hatta sehingga gitu ya, tunfiku mimma tuhibbun, menginfakkan apa-apa yang dia sukai gitu ya. Dia menginfakkan dari apa yang dia sukai. Nah, ini termasuk manajemen hati gitu ya, melatih hati, exercise gitu ya. Bagaimana hati itu diajari untuk mencintai akhirat dibandingkan dunia. Ini penting ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Saat kita bicara tentang manajemen dilema, latih hati kita untuk lebih mencintai akhirat dibandingin dunia. Karena ujian di dunia itu, ujian menjadi lebih baik itu setiap orang bisa beda gitu ya. Kalau Mus'ab bin Umar diusir dari rumahnya gitu ya. Kalau orang hari ini mungkin diusir dari rumahnya, nggak dikasih biaya kuliah gitu ya, atau mungkin dapat pertentangan dari sekitar. Kalau semua itu masih berurusan dengan dunia, tetaplah tegar gitu ya. Karena itulah salah satu solusi gitu ya, untuk menjadi lebih baik sekalipun dapat pertentangan dari orang sekitar gitu ya. Salah satunya belajar untuk menguatkan hati gitu ya, dari ayat yang Allah
arahkan ini gitu ya. Dengan cara apa? Latihlah berinfak dengan sesuatu barang yang kita sukai. Tapi kan sayang gitu, itu kan barang kesukaan. Nah, itu dia. Justru kalau ketika kita memberikan barang yang kita sukai gitu ya, hati kita akan lebih dekat ke akhirat dibandingin dunia. Kita menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan itu harus sering dilatih. Mentalnya adalah mental akhirat gitu ya, bukan mental dunia. Orang kalau mental dunia itu kehilangan barang kesukaannya gitu ya, sedihnya luar biasa. Tapi kalau orang mental akhirat justru dia kasihkan ke orang lain gitu ya, barang kesukaannya itu gitu. Dan itu bisa menjadi exercise gitu ya, latihan untuk kokoh dalam proses perubahan menjadi lebih baik. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, saat kita bicara tentang manajemen dilema, bagaimana seseorang itu dalam prosesnya menjadi lebih baik, dia akan terus menjadi orang yang kokoh gitu ya. Selain bicara berorientasi gitu ya, mengorientasikan hati untuk lebih mencintai akhirat daripada dunia, lalu melatih hati untuk terus mencintai akhirat daripada dunia gitu ya. Sangat direkomendasikan untuk menapaki siroh-siroh gitu ya, sejarah-sejarah, tarikh-tarikh dari ulama zaman dahulu maupun tokoh-tokoh yang berhasil melalui segala badai gitu ya. Dalam salah satu kitab gitu ya disebutkan bahwa Kiskas Al-Qasas, bukan Al-Qasas itu bukan, itu nama salah satu surat gitu ya, bahasa mudahnya kisah-kisah lah ya. Kisah-kisah itu adalah bagian dari tentara Allah gitu ya, yang menguatkan manusia untuk melalui badai dalam kehidupannya. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwahnya beliau itu terbentur oleh pertentangan yang sangat keras gitu ya, turunlah surat Nuh. Surat Nuh itu bahasa kita adalah surat yang diturunkan Allah untuk menghibur Rasulullah gitu ya. Diceritakan kepada Rasulullah Muhammad tentang perjuangan Nuh yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan ketika surat Nuh itu turun gitu ya, Rasulullah langsung jadi beruban. Saking beratnya surat Nuh gitu ya, saking dalamnya isi dari surat Nuh, saking beratnya dakwahnya Nabi Nuh gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya waktu luang, saya sangat rekomen menyelami gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW dihibur oleh Allah dengan banyak sekali kisah-kisah Nabi zaman dahulu gitu ya, kisah-kisah orang-orang soleh sebelum Rasulullah, misal Luqman Al-Hakim gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, maka bicara tentang manajemen dilema ini gitu ya, kita kadang butuh contoh konkretnya. Kalau teori-teori gitu ya, insya Allah udah banyak tahu, tapi kalau contoh konkret itu lebih membuat kita terinspirasi. Oh, ternyata caranya begitu ya. Misal Mus'ab bin Umair, oh Mus'ab itu seteguh itu ya. Gitu ya. Atau mungkin contoh-contoh yang lain banyak banget gitu ya, orang-orang yang akhirnya mereka menemukan titik balik untuk berhijrah, titik balik untuk berproses menjadi lebih baik sekalipun badainya luar biasa. Badai itu tidak diutus oleh Allah selain untuk menguatkan. Jadi kalau kita malah jalan mundur gitu ya, kita salah dalam merespon gitu ya takdir yang ditetapkan. Badai itu juga bagian dari yang Allah takdirkan untuk kita. Tapi tidak dikirim suatu badai kecuali untuk menguji kekokohan akar gitu ya. Maka menjadi penting untuk mengokohkan akar. Tidak berfokus pada apa badainya, tapi kokohkan akarnya. Akarnya di mana? Poin satu tadi. Kuatkan orientasi hati untuk sampai ke akhirat gitu ya, lebih mencintai akhirat dibandingkan mencintai dunia. Ya, kalau orang itu terus menguatkan iman, bagi dia akhirat itu lebih dekat dibandingkan dunia gitu ya. Kalau sekarang kita di dunia, akhirat itu rasanya ilusi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Tapi orang-orang yang sekarang di kuburan, dunia ini jadi ilusi dan akhirat itu jelas membayang, subhanallah. Maka mengilmui tentang akhirat itu adalah trik terbaik agar kita jatuh cinta sama akhirat. Kadang-kadang kita bicara tentang surga, kadang-kadang ditanyain pengen nggak masuk surga, ya pengen banget gitu ya. Ketika ditanya surga itu apa, keindahan surga apa, kita nggak bisa menjawab. Itu bukti bahwa sebenarnya kita tidak mengilmui tentang akhirat itu gitu ya. Padahal banyak sekali ayat, hadis yang sahih gitu ya, asar para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan akhirat, dan kita tidak mempelajari itu gitu ya. Bagi kita cita-cita dunia itu adalah segalanya gitu ya, sedangkan bagi orang yang di hatinya ada iman, cita-cita akhirat itu adalah segalanya. Mulia di akhirat bukan hanya sekedar masuk surga gitu, tapi sampai hidup di surga dalam posisi yang begitu mulia gitu ya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, bicara tentang kisah-kisah orang-orang zaman dahulu gitu ya, para sahabat, para ulama, para orang-orang salih gitu, itu akan menguatkan perjalanan kita gitu ya. Sekaligus melihat bagaimana orang-orang salih dulu itu menempatkan akhirat di atas dunia gitu ya. Misalkan Sayyid Qutb ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, beliau ketika mempertahankan pembelaannya terhadap Islam di waktu ada rezim yang menginjak-injak Islam gitu ya, Sayyid Qutb waktu itu sudah berada di tiang gantung
Lalu ada seorang perwira mengatakan, wahai Sayyid, tulislah satu kata gitu ya, satu kalimat, wahai penguasa, saya bersalah dan saya minta maaf, maka hukuman gantung ini akan dibatalkan. Tapi bagi Sayyid Qutb, akhirat itu jauh lebih bisa dilihat dibandingin dunia gitu ya. Dunia ini sebenarnya hanyalah wujud yang temporer gitu ya. Kuluman alaiha fan, segala sesuatunya akan menjadi sangat fana di dunia ini gitu ya. Jadi beliau tidak mau menukar akhirat yang abadi dibandingin dunia yang sementara. Dan ini pandangan ini ya, teman-teman yang dirahmati Allah gitu ya. Pandangan ini tuh sangat jelas banget di hati orang yang punya iman. Akhirat itu kelihatan banget di mata mereka, sedangkan dunia itu nggak punya nilai gitu ya, nggak punya nilai lebih kecuali hal-hal yang bisa diambil untuk kehidupan akhirat. Itu luar biasa sekali gitu. Akhirnya apa yang terjadi dengan seorang Sayyid Qutb gitu. Ketika beliau ditawari hidup tapi dengan syarat mengaku salah gitu ya, dan artinya itu menginjak-injak Islam, beliau lebih memilih gitu ya, menjaga kehormatan Islam sekalipun itu konsekuensinya dihukum gantung. Zahirnya beliau dihukum gantung, aslinya beliau syahid gitu ya, dan seorang syahid itu di surat Al-Baqarah gitu ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah mereka itu mati ya. Sesungguhnya mereka itu hidup sedang kamu tidak menyadarinya. Subhanallah. Gitu ya. Nah, ini kita perlu menajamkan penglihatan kita terhadap akhirat agar badai-badai dunia itu tidak terasa sebagai gitu ya, masalah yang akhirnya meruntuhkan tekad kita untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Itu kekokohan yang perlu dibangun ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Misalkan kita merasa begitu rapuh, kita minta nasihat, itu boleh-boleh saja. Kita perlu dikuatkan oleh sahabat, itu juga boleh-boleh saja. Tapi salah satu kekokohan internal yang harus dibangun adalah pengetahuan kita terhadap akhirat harus kuat. Gitu ya, seolah-olah akhirat itu ada di depan mata kita dan dunia itu jauh tertinggal di belakang. Gitu ya. Itu salah satu yang diajarkan oleh para sahabat gitu ya, dan para salafus sholih gitu ya, untuk melihat dunia itu lebih dekat dibandingin melihat akhirat itu lebih dekat dibandingin dunia itu sendiri, sekalipun kita sedang di atas dunia. Gitu ya. Maka salah satu guru kami mengajarkan gitu ya, selesailah sebelum segalanya berakhir. Gitu ya. Kalimatnya ringkas padat tapi dalam maknanya. Selesailah sebelum semuanya berakhir. Maksudnya gimana? Selesailah gitu ya. Berusahalah untuk terus mencintai akhirat terus begitu, dan jangan berjalan mundur gitu ya. Sebelum semuanya berakhir. Sebelum kematian tiba, jatuh cintalah sama akhirat. Sebelum waktumu habis gitu ya. Sekalipun engkau masih di dunia. Nah, itu korelasi poin 1 dengan poin 2 gitu ya. Dan para ulama itu luar biasa ya, mengutamakan akhirat di atas segala-galanya. Termasuk dalam pemanfaatan waktu gitu ya. Kalau orang hari ini itu banyak banget yang menggalau gitu ya. Kok aku mau jadi lebih baik tapi kok susah banget, selalu ada halangannya gitu ya. Mungkin kita perlu melihat dalam proses pemanfaatan waktu. Ada ulama yang ketika mau diajak ngobrol sama sahabatnya tuh mengatakan gitu ya, tahanlah matahari untuk tidak berputar dan mari kita ngobrol gitu ya. Maksudnya saya nggak mau ngobrol kalau cuma untuk kesia-siaan gitu ya, kalau cuma buat sia-sia, hentikan waktu lalu kita ngobrol boleh. Saking tidak inginnya beliau kehilangan waktu, dan itu juga salah satu manajemen dilema gitu ya. Kadang-kadang dilema itu tidak muncul dari orang lain gitu ya, tapi justru dari kerapuhan internal diri kita sendiri. Maka poin yang kedua ini bicara tentang bagaimana kita menjadikan kisah itu sebagai tentara Allah gitu ya, yang menguatkan perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, banyak ya buku-buku yang bisa kita baca. Misalkan karyanya Imam Az-Zahabi gitu ya, Syiar A'lam An-Nubala atau Hilyatul Auliya gitu ya. Lalu ada karyanya Imam Ali As-Salabi, itu juga banyak banget yang bicara tentang tokoh-tokoh zaman dahulu gitu ya, yang berusaha menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat konkret itu kita akan terbayang dengan lebih jelas gitu ya. Oh, ternyata menjadi lebih baik itu caranya kayak gitu ya. Oh, ternyata mempertahankan diri itu harus sampai segitunya ya gitu ya. Iya gitu ya. Agar kita mengerti bahwa usaha yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya jika dibandingin ulama zaman dulu. Agar kita mengerti bahwa usaha yang kita lakukan itu banyak loh temennya yang kayak gini gitu ya. Dan jangan pernah merasa segalanya sia-sia selama orientasinya adalah akhirat. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga sepertinya menjadi poin terakhir gitu ya. Ternyata sudah jam 2:10. Poin terakhir yang tidak boleh kalah kuatnya. Apa itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Sebenarnya kenapa sih manusia itu harus jadi lebih baik? Ini pertanyaan yang sangat fundamental. Ada orang berubah jadi lebih baik alasannya karena malu aja sama orang sekitar. Yang sekitar baik kok saya nggak baik. Yang begini nih alasannya boleh menjadi alasan awal, tapi tidak boleh menjadi alasan seterusnya. Dia harus mengubah alasan itu. Kalau itu menjadi pemantik pertama, bolehlah. Tapi kalau itu terus-terusan menjadi suatu alasan yang terus dipegang, itu akan menjadi alasan yang sangat rapuh. Gitu ya. Atau misalkan kenapa sih seseorang itu harus berubah jadi lebih baik? Kan aku mau dapat suami yang lebih baik. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Karena bisa jadi seseorang itu akan tertakdir pada awalnya ketemu dengan suami yang belum baik gitu ya. Dan pada perjalanannya Allah salihkan suaminya. Itu sangat mungkin yang kayak gitu. Gitu ya. Lalu apa alasan kenapa seseorang itu harus menjadi lebih baik?
Tidak ada alasan lain kecuali Allah lah yang meminta kita untuk berubah jadi lebih baik. Banyak ayatnya di Al-Quran yang bicara tentang seseorang itu diperintahkan untuk menjadi lebih baik dari dirinya hari ini. Bahkan hadisnya Rasul menyebut gitu ya. Kalau ada orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Kalau hari ini dia lebih buruk, dia rugi. Gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu kode bahwa setiap waktu yang berlalu itu gitu ya, harus menjadi lebih baik, termasuk surat Al-Asr gitu ya. Wal asri, demi waktu yang terus berlalu tanpa bisa diputar mundur. Innal insana lafi khusrin, manusia itu rugi gitu ya, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang punya iman, lalu gitu ya, menghabiskan 24 jamnya itu wa amilus solihat dalam amal-amal soleh yang banyak, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, termasuk forum siang ini. Kalau forum siang ini hanya diniatkan sebagai ya lah cuma ikut kajian lah daripada ngapain gitu ya. Kalau cuma diniatkan sekedar begitu akan beda jika kita jadikan forum ini sebagai tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu ya, nilainya di depan Allah akan beda, subhanallah. Gitu ya. Maka kita perlu meneguhkan gitu ya bahwa kenapa sih seseorang harus berubah lebih baik, karena Allah meminta kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Apa dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat ila akhir ayat. Maka ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau memang Allah itu adalah alasan abadi, kita harus berubah, maka kita tidak akan pernah menyerah untuk terus menjadi lebih baik. Kenapa kita nggak boleh menyerah? Kita udah berusaha jadi lebih baik, tapi semuanya tetap tidak berubah, teruslah berubah. Karena ikhtiar perubahan itu seperti mengayuh sepeda. Seolah-olah tidak sampai-sampai, tapi sebenarnya kita bergerak dari satu titik ke titik lain. Gitu ya. Ikhtiar untuk menjadi lebih baik itu seperti menaiki tangga menuju pintu-pintu surga. Kok kayaknya nggak sampai-sampai ya, tapi sebenarnya kita berprogres. Gitu ya. Sekalipun kita nggak ngerasa progres itu signifikan gitu ya, tapi setidaknya kita terus berjalan. Gitu ya. Menaiki tangga sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, kalau Allah adalah alasan kenapa kita berubah menjadi lebih baik, maka Allah pula yang paling bisa membantu gitu ya. Wa maulakum gitu ya. Dia adalah maula, sang penolong gitu ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong dan dialah sebaik-baik wakil. Kebalik ya. Dialah sebaik-baik wakil dan dialah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka untuk apapun yang terjadi dalam proses kehidupan kita, gitu ya, jangan bersandar ke manusia sejak awal kita ingin berubah jadi lebih baik. Karena akar perubahan kita adalah kepada Allah. Maka Allah lah yang akan menjadi ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya komunikasi kita ke Allah harus kuat. Lewat apa? Doa. Saat kita berdoa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu. Doa itu isinya bukan hanya sekedar meminta, ya Allah saya minta ini, minta itu. Doa itu sebenarnya paling utamanya adalah kita memuji Allah. Allah itu tidak perlu kita kasih tahu kita pengen apa, Allah tahu. Bahkan segala pergulatan pikiran, segala ketakutan di hati kita, Allah tahu tanpa kita harus menceritakannya ke Allah. Ya Allah saya begini, saya begitu. Gitu ya. Tapi kenapa sih dalam doa kita harus ya Allah saya begini, saya begitu, mohon dikuatkan, Engkaulah yang maha menguatkan, Engkaulah yang maha segalanya, itu adab. Gitu ya. Adabnya kita ke Allah adalah menyampaikan gitu ya kondisi kita seperti ini walaupun tanpa kita kasih tahu, Allah sudah tahu gitu ya. Allah sudah tahu kita merasakan apa. Subhanallah. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, manajemen dilema ini salah satu kekokohan yang dibangun dari kedekatan kita dengan Allah gitu ya. Mintalah sama Allah gitu ya, pujilah Allah, banyaklah berzikir gitu ya. Karena salah satu tanda munafik itu adalah sedikit sekali zikirnya. Ingat Allah juga cuma pas lagi berduka gitu ya. Tapi itu lebih baik daripada nggak ingat Allah sama sekali gitu ya. Cuman bicara tentang perubahan menjadi lebih baik gitu ya, kita perlu anchor atau suatu hal yang sangat stabil gitu ya, yang bisa kita gunakan sebagai pegangan kalau ujian itu tiba, dan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Allah begitu. Mungkin sampai di sini dulu materinya. Kira-kira barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, jazakillah kepada Mbak Tika Faiza yang sudah menyampaikan materinya. Ya ini selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh menanyakan lewat kolom chat atau boleh juga menuliskan namanya di kolom chat. Nanti setelah itu baru boleh bertanya secara langsung. Kalau menyimak materi dari Mbak Tika ini sebenarnya sangat
relate sama pengalaman pribadi saya sebenarnya. Itu. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin bertanya ke Mbak Tika ya, yaitu saya pribadi juga salah satu cara untuk untuk selalu mengingat kalau akan berbuat baik terus adalah salah satunya adalah dengan uh, sering-sering ikut kajian. Nanti kalau ikut kajian, nanti kadang kemudian saat ikut kajian nanti saya jadi maksudnya jadi refleksi, kemudian ingat, oh iya, oh saya harus berbuat baik. Tapi kalau misalkan lama nggak ikut kajian, kayak gitu lama nggak ikut kajian, nanti akhirnya jadi lupa lagi. Nah, kalau menurut Mbak Tika, seberapa besar sih sebenarnya kalau tadi dari Mbak Tika kan lebih banyak faktor internal ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, seberapa besar faktor eksternal kayak lingkungan, kayak teman-teman seperti itu berpengaruh terhadap proses kita untuk menjadi lebih baik? Baik, pertama saya mau menjawab tentang kalau nggak ikut kajian, lama-lama kita menjadi berubah. Begini ya, karena kalau kita bicara tentang perubahan itu sebenarnya permulaannya itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Bukti bahwa kalau kita lama nggak ikut kajian, lalu semuanya menjadi berubah, itu bukti bahwa ada akal, ada hati, ada jiwa kita yang nggak dikasih nutrisi, pasti dia akan kelaparan. Gitu ya. Persis kayak olahraga kita. Tiap hari aja kita butuh makan. Kita itu raga, karena kalau di psikologi ya, kebetulan background ilmu saya adalah psikologi gitu ya, manusia itu memiliki unsur-unsur dalam dirinya. Kalau raga aja butuh makan, maka jiwa, akal, dan hati itu juga butuh nutrisi. Gitu ya. Tanpa itu semua, gitu ya, tanpa itu semua itu menjadi suatu hal yang eh, menggersangkan gitu ya, dan akan membuat jiwa itu kelaparan. Gitu ya. Dan itu akan sangat mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi diri kita sendiri. Gitu. Nah, itu jawaban pertama. Terus jawaban yang kedua tentang faktor lingkungan. Sebenarnya lingkungan itu akan mempengaruhi gitu ya bagi yang mula-mula sedang berubah gitu ya. Jadi memang benar gitu ya, lingkungan itu akan memberikan pengaruh gitu ya. Kalau dalam bahasa kita namanya bi'ah salihah, lingkungan yang solih gitu ya, lingkungan yang baik itu akan memberikan pengaruh gitu ya. Bahkan kalau kita sudah menikah, kita memilih rumah itu pun sebisa mungkin carilah lingkungan orang-orang baik kayak gitu. Itu memang juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan, iya gitu ya. Cuman memang teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Kalau kita lihat fenomena gitu ya, ada seorang bernama Fir'aun, punya istri namanya Asiyah. Gitu. Bagaimana seorang Asiyah bisa bertahan dalam keimanannya sedangkan dia punya suami yang mengaku Tuhan. Atau bagaimana dengan fenomena istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, gitu ya, bersuami kan seorang nabi, tapi kedua istrinya ini gitu ya, adalah seorang ahli neraka. Kenapa bisa begitu? Kurang apa hidup dengan seorang nabi gitu ya. Ibarat kata itu tidak ada yang lebih baik lagi selain menjadi bagian dari keluarga seorang nabi kayak gitu ya. Tapi tetap aja kan iman itu tidak sampai ke dalam hatinya gitu. Maka kenapa yang tadi saya sorot adalah faktor internal, karena sebenarnya perubahan itu gitu ya sangat signifikansinya, sangat berpengaruhnya itu adalah faktor internal. Karena takdir itu bisa jadi kita tidak bisa memilih gitu ya. Kadang-kadang takdir itu menghantarkan kita pada kondisi tidak terduga, hidup di lingkungan yang sangat heterogen gitu. Cuman memang secara prinsip ya benar gitu ya. Lingkungan itu juga akan sedikit banyak mempengaruhi kita. Kalau misalkan kita sedang berubah menjadi lebih baik, saya juga sangat recommended gitu ya untuk memiliki kawan-kawan belajar yang menyenangkan, yang tidak saklek gitu ya. Tidak saklek tuh apa-apa, oh ini salah, oh ini haram, misalkan kayak gitu ya. Teman-teman yang bisa diajak berpikir, yang bisa diajak diskusi gitu ya. Islam itu sangat ilmiah gitu ya. Kadang-kadang kita menjudge sesuatu dan sangat mudah menilai itu salah gitu ya, itu haram gitu ya. Itu karena sempitnya ilmu kita gitu ya. Padahal Islam itu sangat luas dan sangat ilmiah gitu ya. Sangat menarik sekali untuk dikulik lebih jauh gitu. Jadi kalau bicara tentang lingkungan, saya sangat recommended gitu ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa diajak mikir, bisa diajak berdiskusi gitu ya. Teman-teman yang solih gitu ya. Karena itu adalah bagian yang akan mempengaruhi pertumbuhan kebaikan dalam diri kita gitu. Bahkan ada satu doa yang diajarkan Rasul gitu ya. Allahumma inna nas'aluka hubbak
wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, jatuh cintakan kami kepadamu, kepada orang yang mencintaimu gitu. Ya Allah, anugerahilah kami cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta pada amal-amal yang membuat kami sampai kepada cintamu. Nah, di situ juga ada doa untuk dipertemukan, untuk dipersaudarakan, untuk dihadirkan dalam lingkungan orang-orang yang mencintai Allah. Demikian. Gitu. Ini sepertinya ada yang sudah masuk di chat. Saya ingin langsung membacanya ya, Mbak Moderator. Iya. Kita sebagai muslimah sangat Ya, paham ini sekali ada bahwa pertanyaan kira-kira dari saya langsung baca ya. ya Mbak. Paham betul bahwa kewajiban kita mensyiarkan Islam. Namun di sisi lain, ketika ada teman atau bahkan keluarga sendiri yang melakukan kemaksiatan, secara tidak langsung hati kita tergerak untuk berbuat sesuatu. Tapi respon mereka justru menganggap kita sok tahu, sok alim. Bagaimana cara agar kebaikan itu tersampaikan kepada mereka namun tidak timbul anggapan negatif. Nah, ini ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Ada dua entitas yang berbeda. Satu Islam, satunya pemeluk agama Islam. Dan Islam dengan pemeluk agama Islam itu dua entitas yang berbeda. Islam itu sudah sempurna sejak Rasulullah diturunkan hingga Rasulullah wafat. Nah, kadangkala kita sebagai pemeluk Islam ini gitu ya, yang kurang belajar dalam teknik mengkomunikasikan apa itu Islam gitu ya. Niat untuk menyebarkan Islam itu niat yang baik, tapi harus diiringi dengan cara terbaik. Dan cara terbaik itu butuh dilatih. Saya sangat rekomen gitu ya, kalau teman-teman pengen punya referensi bagaimana menyampaikan Islam dengan trik yang baik, dengan cara yang tidak melukai, dengan cara yang posibilitas diterimanya besar, sangat recommended untuk baca buku Bagaimana Menyentuh Hati, punyanya namanya Abbas Asisi gitu ya, bukan Abdul Fattah Asisi ya. Abdul Fattah Asisi yang sekarang jadi presiden di Mesir. Namanya Abbas Asisi gitu ya. Beliau salah satu penulis yang merangkum beberapa contoh aja gitu ya. Ini yang saya tahu, mungkin buku yang lain juga banyak gitu ya. Termasuk kalau buku-buku populer misalkan punyanya Yasmin Mogahed itu juga bagus ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu juga sangat bagus untuk belajar bagaimana trik untuk menyampaikan suatu ajaran Islam biar diterima dengan baik tanpa harus menghakimi, tanpa harus menyalahkan gitu ya, tanpa harus terkesan kita sok tahu dan seterusnya. Kadang-kadang niat kita yang baik itu ketangkep jadi negatif karena mungkin kitanya belum sampai gitu ya pada tahap menyampaikan dengan cara yang terbaik gitu. Tapi tidak perlu khawatir dan jangan pernah merasa trauma dalam pengertian wah kayaknya aku udahan aja lah, nggak usah nasihatin gitu ya, toh pada akhirnya juga ditolak terus gitu ya. Nah itu sebenarnya bentuk kita berputus asa gitu ya. Terus caranya gimana? Sebenarnya bentuk penolakan itu adalah satu challenge gitu ya yang ada di lingkungan kita untuk membuat kita belajar lebih lagi agar kita punya ilmu yang terbaik untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu cara gitu ya dan seterusnya. Itu banyak ya referensinya, nanti boleh banget gitu ya untuk mencari referensinya agar kita semakin kaya trik-triknya. Nah, ini juga penting ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah untuk dipelajari karena kadang nasihatnya baik tapi caranya kita sebenarnya menurut kita udah baik tapi sampainya ke hati orang lain kok malah jadinya beda gitu ya. Nah, berarti kita butuh belajar lagi dan jangan menyerah gitu ya, dan jangan menyerah karena segala sesuatu itu pasti ada solusinya, insya Allah. Izin masuk ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, gimana ya kalau diri merasa sudah berubah ke arah lebih baik dan beribadah ekstra, tapi merasa doa kita belum dikabulkan. Kayak merasa kok nggak ada yang berubah, merasa gagal, kemudian malah ibadahnya kendor. Gimana ya caranya untuk kembali on the track dan tetap istiqomah dalam ibadah-ibadah yang sebelumnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Terkait tentang doa, gitu ya. Ada kalau teman-teman pernah naik bus zaman mungkin sebelum corona gitu ya, yang semua orang misalkan sangat suka bepergian gitu ya, tiba-tiba ada seorang pengamen, suaranya cempreng, atau bahkan mungkin penampilannya bikin kita serem gitu ya, bertato, rambutnya dicat gitu ya, terus pakai anting-anting banyak gitu ya. Lalu dia mulai menyanyi di depan kita. Respon pertama kita apa? Segera kasih uang dengan maksud biar dia segera pergi. Tapi kalau ada pengamen santun banget
gitu ya, suaranya bagus, menyanyikan lagu yang cocok dengan nuansanya gitu ya, tahu aja tuh pengamennya, misalkan kayak gitu. Apa yang dilakukan oleh orang yang mungkin kalau dibandingin sama pengamen yang bertato tadi, ya secara umum gitu ya, mungkin sebagian ada yang tidak suka dengan musik dan seterusnya. Terlepas dari perdebatan itu, ini contoh kasuistik gitu ya. Ada pengamen yang bertato, satunya pengamen yang sangat santun. Apa yang terjadi dengan pengamen yang sangat santun tadi gitu ya? Mungkin sebagian orang akan merasa betah untuk mendengarkan sampai lagunya selesai. Bahkan mungkin request lagu lagi. Karena sebagian ada yang kayak gitu ya. Saya pernah menemui fenomena yang kayak gitu ya. Ada orang malah request lagi karena pengamennya suaranya bagus. Nah, bisa jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu, saat kita ingin berubah menjadi lebih baik gitu ya, terus terasa kok nggak ada yang berubah, teruslah beribadah. Kenapa begitu? Hari ini gitu ya, kita tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah secara langsung. Gitu ya. Tuhan kita gitu ya, yang biasa kita sebut dengan Allah, saking istimewanya Allah, tidak bisa kita lihat dengan mata. Kenapa begitu? Ya, karena saking istimewanya Allah. Dan Allah itu hanya bisa dilihat kelak ketika seseorang itu sudah sampai kepada surga itu sendiri. Nah, terus gitu ya. Terus maksudnya apa? Maksudnya adalah gitu ya. Karena kita ini tidak bisa melihat Allah secara langsung, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Kita perlu pandai berhusnuzan terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Termasuk misalkan kita ngerasa kok nggak ada yang berprogres. Gitu. Terus kita malah merasa kendor. Justru saat kita merasa tidak berprogres, kok kayak nggak ada yang berubah, teruslah berjalan. Karena bisa jadi sebenarnya gitu ya, bukan tidak ada progres, tapi sebenarnya Allah menyukai doa-doa kita, menyukai ibadah-ibadah kita, dan sedang menguji setangguh apa kita dalam ujian itu. Gitu ya. Pada saatnya nanti Allah akan kasih hadiah dan memantapkan hati gitu ya, bahwa kita sudah on the track dan lanjutkan. Gitu ya. Jadi kuncinya apa kalau kayak gitu? Teruslah punya ibadah, barangkali Allah sedang suka dengan suara kita. Gitu ya. Kalau belum dikabulkannya doa karena Allah suka dengan suara-suara dalam doa kita. Bahkan Umar bin Khattab itu punya prinsip menarik ya. Saya lebih senang untuk terus bisa berdoa dibanding gitu ya. Kesenangan Umar bin Khattab dalam berdoa gitu ya, dalam kemampuan beliau untuk terus bisa berdoa itu lebih beliau syukuri dibandingkan keterkabulan suatu doa. Kita misalkan punya keinginan misal mau request gitu ya suatu hal. Nah, requestnya kita ini gitu ya, misalnya Umar bin Khattab mau request mau berdoa sama Allah gitu ya, bahagianya beliau bisa berdoa itu lebih besar dibandingin bahagianya beliau ketika request atau doa beliau itu terkabulkan. Kenapa begitu? Dalam doa itu salah satu aspek yang paling penting adalah connect gitu ya, connect terhubung dengan Allah. Bukan hanya sekedar apa doa kita gitu ya. Karena yang namanya kita seorang muslim itu ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya, ada kedewasaan dalam beriman kepada Allah. Ada orang yang imannya itu transaksional. Iman transaksional itu gimana? Dia hanya akan berdoa kepada Allah saat dia pengen sesuatu, kayak anak kecil. Kalau misalkan dia pengen dibeliin sepeda, dia rajin banget nyapu. Tapi dia punya kode, punya maksud gitu ya. Rajin banget nyapu, nyirami tanaman, dengan harapan meraih hati bapak ibunya biar dibeliin sepeda. Transaksional, nanti kalau udah dibeliin sepeda, lupa tuh dia sama nyapu, lupa tuh dia sama nyiramin bunga. Gitu ya. Nah, ada orang-orang yang mendekat ke Allah karena lagi punya kepinginan. Kalau kepinginannya sudah terkabul, gitu ya udah, dia lupa lagi sama Allah. Tapi ada orang-orang yang keimanannya lebih dewasa dibandingkan itu. Buktinya apa? Dia lebih ingin menjalin hubungan dekat dengan Allah dalam jangka lama bahkan sampai kematian itu tiba, dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar keterkabulan doa seperti Umar bin Khattab. Nah, ini imannya kedewasaan iman itu letaknya di situ gitu ya. Kita lebih ingin terkonek dengan Allah daripada tidak sekedar terkabulkannya doa, karena terhubung dengan Allah itu adalah segala-galanya. Subhanallah. Gitu. Jadi jawaban pertama adalah teruskan ibadahnya gitu ya. Kalau kita kasih kendor, coba bangkit lagi. Gimana caranya bangkit? Lakukan dari hal yang paling kita sukai. Gitu ya. Terus caranya biar istiqomah gimana? Tetaplah melakukannya sekalipun kita lagi nggak punya feel terhadap suatu ibadah itu. Gitu ya. Misalkan, kok aku lagi nggak mood sholat gitu ya. Terus nggak sholat gitu, kan nggak juga. Kita tetap sholat sekalipun mungkin kita nggak ngerasa ngefeel dengan sholat itu, tapi tetaplah sholat. Kenapa begitu? Tetap melakukan suatu ibadah sekalipun kita lagi nggak ngefeel, itu adalah cara terbaik untuk menutup pintu syaitan agar menggagalkan gitu ya, strateginya agar kita tidak istiqomah. Tidak istiqomah itu digagalkannya dari mana? Salah satunya adalah dihilangkan feel kita dalam suatu ibadah. Kok aku lagi nggak mood ya tilawah, nggak usah tilawah dulu. Nah, ini tahap pertama setan berhasil untuk membuat kita gagal dalam beristiqomah baca Quran, misalkan begitu.
Tapi kalau kita tetap baca Quran sekalipun ya beneran berat banget rasanya, itu bikin setan sangat kecewa banget sama kita. Kenapa kecewa? Dia maunya menggagalkan rutinitas gitu ya, dalam tanda kutip keistiqomahan kita. Uh, tapi kita tetap aja tuh lanjut sekalipun kita lagi nggak ngefeel, nah itu setan akan kecewa berat karena kita berhasil menutup celah-celah untuk menggagalkan agar kita terus bisa istiqomah gitu. Jadi triknya adalah lanjutkan tidak sekalipun kita nggak ngefeel. Terus yang kedua, husnuzan sama Allah gitu ya. Terus yang ketiga, ngajinya lebih kuat lagi. Ngaji dalam pengertian baca Quran dan mengilmui apa itu Islam. Islam itu indah ya sebenarnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Sekali lagi, Islam dan orang Islam itu dua entitas yang berbeda. Islamnya itu indah sekali, dan Islam itu sempurna sekali. Kalau kita mendapatkan deskripsi tentang Islam yang tidak baik, berarti orangnya yang tidak bisa menjelaskan tentang Islam. Karena Islamnya sebenarnya, Islam itu indah gitu ya. Kenapa Rasulullah itu terpilih untuk menyampaikan Islam? Karena Rasulullah ini orang yang sangat indah dalam bahasa, Rasulullah itu orang yang sangat lembut dalam kasih sayangnya gitu ya. Sehingga ketika Islam itu dicitrakan oleh Rasulullah itu beneran sebagaimana Islam itu sendiri gitu ya. Makanya Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, Rasulullah itu adalah citra dari Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok Islam kayak gini ya, bukan Islamnya yang salah gitu ya. Tapi gitu ya, mungkin ada orang-orang yang menyampaikan tapi dengan cara yang kurang tepat sehingga seolah-olah Islamnya yang kurang tepat. Tidak begitu gitu ya. Kalau teman-teman pengen lihat Islam yang sebenar-benar Islam, pelajarilah bagaimana dulu Rasulullah membawakan gitu ya dirinya sebagai seorang Muslim gitu ya. Beliau adalah contoh terbaik sepanjang zaman gitu. Demikian Mbak Puput Ayu Mandira, semoga ada poin yang bisa diambil sebagai kebaikan. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Apakah mungkin masih ada pertanyaan lagi? Adakah yang mau kita diskusikan lagi? Boleh sekali. Ya, sebelumnya terima kasih ke Mbak Tika. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin dikonfirmasi lagi ke Mbak Tika? Jika tidak ada, karena waktu juga sudah mau menjelang asar, untuk itu mungkin ada closing statement dari Mbak Tika. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Closing statement-nya seperti yang terakhir tadi ya. Islam dan orang Islam itu dua yang berbeda. Islam itu indah, Islam itu sudah sempurna sejak awalnya. Kalau kita merasa berubah jadi lebih baik, menjadi seorang, kalau kita misalkan teman-teman sudah seorang Muslim gitu ya, menjadi seorang Muslim yang lebih baik, kok ngerasa nggak ada yang berubah dalam hidup gitu ya. Mungkin ada cara kita yang salah dalam berislam, atau mungkin ada yang salah dalam ilmu yang kita miliki gitu ya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang belum lengkap yang kita terima tentang Islam gitu ya, sehingga ada yang kurang gitu ya dalam bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik gitu. Itu satu prinsip yang perlu kita tahu gitu ya, karena kadang-kadang ada orang ngerasa kok Islam gini banget gitu ya, sebenarnya bukan Islamnya yang salah, tapi mungkin ada orang yang menyampaikan Islam dengan cara yang diterimanya jadi kurang tepat gitu ya. Sampai ada perkataan gitu ya, al-Islamu mahjubun ala muslim gitu ya. Islam itu ketutup keindahannya oleh orang Islam yang mengamalkan Islam dengan cara yang tidak benar gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang menjadi seorang Muslim gitu ya, percayalah bahwa Islam itu sangat indah. Keindahannya seperti apa sangat panjang untuk dijelaskan gitu ya. Saya sangat rekomen teman-teman ngajilah dengan cara yang benar. Insya Allah teman-teman akan menemukan di mana titik indahnya Islam. Ya, sangat sangat indah sekali gitu ya. Dan insya Allah itu akan membuat kita mantap untuk terus berubah menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang muslimah gitu ya, solihah bersamamu gitu ya, sebagaimana nama komunitas yang ada di forum ini. Saya kembalikan ke MC Afan Jidan, kalau ada penyampaian yang mungkin kurang tepat atau mungkin belum sesuai dengan apa-apa yang teman harapkan gitu ya, karena
afwan gitu ya waktunya, mungkin saya tidak bisa berpanjang-panjang, hanya 1 jam gitu ya saya menyampaikan ke teman-teman panitia, karena tadi persis jam setengah 2 kurang 5 menit saya baru masuk ke rumah karena sebelumnya ada urusan yang harus diselesaikan begitu. Jadi afwan belum bisa berlama-lama tadi, dan semoga uh, perubahan gitu ya, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik terus ada di hati kita gitu ya, sampai kapanpun untuk menjadi muslim yang lebih baik. Demikian, saya langsung pamit gitu ya. Nanti kalau mungkin ada 1-2 hal yang ingin didiskusikan boleh langsung disampaikan ke panitia atau boleh menjabri saya. Tapi kalau menjabri saya mungkin agak slow respon begitu ya, karena kondisi mungkin nggak selalu on HP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakillah khairan katsir kepada Mbak Tika atas penyampaian materinya yang sangat-sangat bermanfaat siang hari ini. Sedikit merangkum hasil kajian kita siang hari ini, yaitu untuk manajemen dilema untuk proses menjadi lebih baik ini, yang pertama adalah kita bisa melakukannya dengan mengemudikan hati dengan berorientasi kepada akhirat. Yang kedua adalah kita mempelajari lagi sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana cara mereka untuk melewati badai. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya alasan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah sedikit rangkuman dari materi Mbak Tika. Nah, selanjutnya pada teman-teman, saya mengingatkan kembali untuk mohon mengisi presensi. Linknya ada di kolom chat. Dan sedikit informasi kalau kajian Salihah Bersamamu ini akan dilaksanakan secara berseris. Jadi mohon untuk tetap berada di grup WhatsApp agar tetap menerima informasi kajian selanjutnya. Karena waktu juga sudah selesai, maka saya akan menutup kajian siang hari ini dengan baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung siang sampai sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta follow juga akun Instagram kami di @solehah.bersamamu. Sampai jumpa lagi.